Bisa di-set. Sudah, Pak. Baik. Bapak Ibu yang semua berbahagia, topik yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah pembelajaran 421. Sebelum kita masuk ke ulasan tentang pembelajaran 421 ini, tentu istilah pembelajaran 421 ini bukan satu hal yang baru, Bapak Ibu ya. Kita sudah sekian tahun ini dipenuhi informasi di ruang-ruang diskusi kita semua adalah dengan istilah-istilah pembelajaran 4.0, kemudian ada society 5.0, dan segala bentuk kebaruan yang intinya sebetulnya adalah menantang para guru untuk lebih aktif, lebih kreatif, menciptakan kualitas pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan dunia kerja atau workforce yang nanti akan dinilai berdasarkan kualitas alumni yang keluar dari sekolah. Nah, saya sengaja membuka pembicaraan pada siang hari ini, Bapak Ibu, dengan topik yang agak berat dan tanggung jawab yang lumayan menantang ya, Bapak Ibu ya. Saya sebut menantang karena di mana dilema problematika pendidikan kita saat ini selalu diperhadapkan dengan kondisi dunia kerja yang belum mampu terpenuhi dengan output dari sekolah-sekolah yang notabene di dalamnya ada kita semua, Bapak Ibu. Nah, ada Bapak Ibu guru, ada saya, dan ada pemangku kebijakan yang turut terlibat menjadi pemimpin pembelajaran agar proses belajar mengajar di ruang-ruang kelas kita itu menjadi produktif dan bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga bisa memenuhi tuntutan dunia kerja. Tak hanya di sekolah menengah kejuruan, Bapak Ibu, sekolah menengah atas saat ini di dunia digital saat ini oleh karena itu mengawali diskusi, mengawali pembicaraan saya pada siang hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mencurahkan gagasan, ide, dan pikiran Bapak Ibu di dalam hal bagaimana sih... Suaranya Pak agak kecil, agak... Bu Indah, boleh? Oh ya. Oke. Saya nanti minta tolong beberapa teman, ada di sini ada Bu Tati juga, saya make co-host saja. Oke, kita akan mulai dengan curah gagasan Bapak Ibu. Saya akan share dulu kepada Bapak Ibu, ada satu link di chat room. Mohon kerjasama Bapak Ibu untuk bisa mengisi link tersebut dengan pendapat Bapak Ibu. Ada satu kolom di sebelah kiri. Saya coba buka linknya seperti ini ya. Saya coba share screen. Mohon izin Bapak Ibu semua. Saya bagi layar dulu. Mudah-mudahan sudah bisa diakses link yang saya bagikan. Ya, ya sudah ada, tampaknya sudah ada yang coba mengetik ya. Apakah tampilan layar komputer saya curah gagasan tentang pembelajaran 421 ada di layar Bapak Ibu juga? Iya Pak, siap. Bisa kelihatan ya? Halo? Ya Pak. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan pendapat Bapak Ibu. Apa itu pembelajaran 421? Ya, kita coba mengumpulkan gagasan, ide, pikiran dari Bapak Ibu dulu.
seperti apa itu pembelajaran 421 perwujudannya di ruang-ruang kelas kita. Ya, jangan malu-malu Bapak Ibu ya. Ini bebas pendapat, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Disilahkan mengisi link yang sudah saya bagikan. Ya, kelihatan sudah ada yang mencoba mengisi di layar ya. Iya, menurut saya pembelajaran 421 adalah pembelajaran yang mampu memaksimalkan potensi pembelajaran dirancang untuk generasi abad 21 agar mengikuti arus perkembangan. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang mampu memaksimalkan potensi guru dan potensi peserta didik, sehingga mampu menyiapkan peserta didik yang berdaya saing global. Ya, boleh menyertakan namanya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Jangan sungkan dan jangan malu untuk mengungkapkan pendapatnya di ruang virtual pertemuan kita siang hari ini. Fadlan Salim, oke. Silakan yang lain. Ini sahabat saya dari Kendari ini dan beliau saat ini bertugas di Konawe Kepulauan ya. Ya, mohon untuk tidak menulis-nulis ya. Saya coba, mohon maaf saya clear drawingnya. Ini sepertinya ada kesalahan pencet nih. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini ada 20 orang di partisipan. Silakan berpartisipasi Bapak Ibu, jangan sungkan menyampaikan pendapatnya. Jangan malu. Karena di sini tidak ada salah benar ya Pak Ibu ya. Iya, masih ada lagi yang berpendapat, menurut saya pembelajaran 421 adalah pembelajaran yang dilakukan secara blended learning antara online dan tatap muka. Luar biasa pendapatnya Bapak Ibu. Silakan yang lain. Ini baru ada 3. Ya, tanpa nama ya, ini yang terakhir dari 3 pendapat ini. Cukup Bapak Ibu? Oh, masih ada, ini masih ada yang tampak mengetik. Ya.
Oke, Bapak Ibu luar biasa ya pendapatnya semua ini sudah. Pembelajaran berbasis proyek berorientasi pada kemampuan peserta didik. Pembelajaran abad 21 sangat erat dengan penerapan IT. Iya. Dan masih banyak yang boleh dilanjutkan sambil menunggu kawan-kawan yang lain untuk mencurahkan gagasan, ide, dan pikirannya. Saya akan memberikan satu informasi terkait mengapa pembelajaran abad 21 ini menjadi urgen untuk kita bicarakan. Bapak Ibu yang sama berbahagia, pembelajaran abad 21 menjadi sangat sering disebutkan di akhir-akhir ini, Bapak Ibu. Di mana istilah ini dianggap sebagai satu solusi sekaligus tantangan bagi para guru untuk meningkatkan kompetensinya agar mampu menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan dunia kerja di masa mendatang. Seperti itu, Bapak Ibu. Pembelajaran abad 21 ini sendiri menjadi ramai dibicarakan saat ini karena kondisi peserta didik yang dihasilkan oleh sekolah itu memiliki kualitas yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Dan secara umum sebetulnya masyarakat mengharapkan bahwa sekolah-sekolah ya sekolah-sekolah ini dapat menciptakan alumni yang dapat bisa langsung diserap di dunia kerja seperti itu. Dan sebagaimana harapan Bapak Ibu juga, jika Bapak Ibu mencoba berefleksi, bertanya kepada orang tua, apa yang diharapkan anak-anak kepada kita semua pada saat kita mengikuti dunia pendidikan dulu, itu juga adalah agar bisa kita setelah mengenyam dunia pendidikan, kita bisa melanjutkan dan kita bisa bekerja, begitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita coba masuk di ulasan pada kesempatan siang hari ini. Saya coba stop sharing dulu ya. Nah, ya. Sudah cukup banyak pembelajaran abad 21 adalah sebuah pembelajaran untuk permasalahan yang timbul di bidang pendidikan di tengah derasnya perkembangan teknologi. Semua yang Bapak Ibu sampaikan di dalam link ini semua memenuhi prasyarat pendapat apa sih pembelajaran abad 21. Namun pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita menarik satu simpulan, satu benang merah kira-kira pembelajaran abad 21 itu seperti apa. Namun sebelum itu, Bapak Ibu kita perlu menyimak beberapa hal terkait dengan sesi webinar kita siang hari ini. Saya perlu share screen lagi, izin Pak moderator, ya saya ingin share screen dulu ini. Ya, silakan Pak, silakan. Saya coba share screen dulu ya. Ya. Apakah layar saya bisa kelihatan? Bisa Pak, cuman suara Bapak sedikit timbul tenggelam. Biasa timbul, biasa tenggelam suaranya. Apakah bisa kelihatan? Suara saya bisa terdengar jelas? Kadang timbul, kadang tenggelam suara Bapak. Kalau materinya ini sudah bisa dilihat jelas materinya. Bisa ya jelas suaranya. Oh jelas ya. Mungkin ada sedikit gangguan jaringan juga di Pak Usman ya. Bisa Oh kita, iya.
Kalau kurang jelas nanti boleh dikirim pesan via chat ya. Bapak Ibu, saya akan mengurai tentang tujuan workshop kita terlebih dahulu berkaitan dengan informasi yang disampaikan bahwa workshop ini adalah 32 jam pelajaran. Kita masuk ke tujuan workshop. Setelah mengikuti workshop ini, para peserta, ya Bapak Ibu semua diharapkan dapat menentukan pentingnya pembelajaran 821, mendefinisikan makna kolaborasi. Nah, ini kalau saya menyebut kolaborasi pasti sudah ada di muatan IKM juga ya. Ada yang bisa memberikan respon di chat room. Kalau kata kolaborasi di IKM itu di bagian mananya, Sobat? Ya, bisa di responnya Bapak Ibu via chat atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Halo? Kolaborasi di IKM itu apa? Istilah yang terdekat. Wah. Kerjasama, Pak. Kerjasama. Kalau di profil pelajar Pancasila? Wah, ini masih ada yang mikir nih. Di profil pelajar Pancasila itu kolaborasi masuk di gotong, di gotong royong ya Bapak Ibu ya. Nah, di gotong royong, Profil pelajar Pancasila kan ada 6 ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kolaborasi itu masuk di gotong royong. Nah, dan masih banyak yang lain. Di antaranya ada apalagi? Profil pelajar Pancasila apalagi Bapak Ibu? Mandiri ya. Ini saya caplok-caplok nih. Dan seluruh dimensi profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka itu masuk di dimensi pembelajaran 421. Nah, pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, saya akan coba mengulas hanya dimensi kolaborasinya, gitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu melihat juga di sebelah kiri display saya itu ada Teacher Learning Center, itu adalah lembaga pelatihan guru di Sulawesi Tenggara, ya, di mana saya juga menjadi master teacher di sana Bapak Ibu ya. Mumpung sekalian kita berdiskusi, nanti juga ada numpang promosinya di sebelah kiri layar saya. Baik. Hari ini apa juga ada penugasan? Ya pasti ya. Profil pelajar Pancasila beriman, bergotong kebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Ya, masih ada yang tambahannya Pak Andi Saiful, terima kasih. Ya. Bergotong royong. Ya. Dan ada 4 hal yang Bapak Ibu nanti akan kami harapkan capai. Yang kalau kita lihat pada bagian terakhir ini, merancang kegiatan pembelajaran berarti outputnya Bapak Ibu adalah RPP. Nah, RPP ya, jadi perangkat pembelajarannya. Ya, minimal di RPP-nya itu ada 3. Ya, kalau unsurnya yang sekarang kan ada tujuan, proses, dan penilaian gitu Bapak Ibu ya. Nah, proses ini yang akan menjadi fokus perhatian kami. Kira-kira apakah Bapak Ibu sudah bisa merancang, membuat satu skenario pembelajaran yang berfokus pada kolaborasi itu sendiri. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang sama berbahagia, silakan, saya juga menunggu responnya Bapak Ibu. Kalau saya menyebut pembelajaran abad 21, kita self-reflektif dulu. Mari menilai diri Bapak Ibu, kira-kira kalau pembelajaran abad 21 lebih spesifik dimensi kolaborasi itu, kira-kira Bapak Ibu berada di nomor mana? Ini block 3 Bapak Ibu ya.
satu gambar yang biasa digunakan untuk bisa mengukur kemampuan diri, ya. Dan dengan gambar-gambar ini silakan Bapak Ibu memberikan balasan di chat room di nomor berapakah Bapak Ibu berada saat ini. Silakan, saya tunggu chatnya ya Bapak Ibu ya. Silakan ilustrasikan, pikirkan posisi Bapak Ibu saat ini berada di nomor yang mana. Keras. Keras. Mungkin ada di nomor 1, mungkin ada ya. Ada yang nomor 14. 14 ini ya bersama-sama dengan teman-temannya ya kurang lebih. Ada yang nomor 1 Pak Fadlan, ada Pak Andi Saiful sedang berada di nomor 14. Lagi-lagi Bapak Ibu tidak ada yang salah ya dengan respon Bapak Ibu semua. Silakan mengetikkan kira-kira Bapak Ibu ada di nomor mana. Ya. Iya, Ibu Rosida, ini mohon maaf kalau saya salah menyebut nama ya. Responnya nomor 14 juga. Ya. Kalau Pak Fadlan ini jiwa juangnya luar biasa ya, kalau bisa digambarkan ya, ini sedang berusaha untuk memanjat pohon dengan bergantung di salah satu dahannya. Nah, ini semangatnya pasti masih luar biasa ini. Iya, Bapak Ibu yang lainnya, monggo silakan jangan sungkan. Di nomor 3 Pak Ikra di nomor 3 ya. Ini berarti sedang manjat dan juga membantu temannya, luar biasa. Ini ada pemberdayaan, kalau bisa kita maknai gambar ini, berarti ada upaya Pak Ikra juga mendorong temannya untuk bisa berhasil begitu ya. Ada Ibu Indah di posisi 12. Nah, ini kolaborasi yang sempurna ini. Berdua-dua saling membantu dan senang mempelajari dimensi kolaborasi pembelajaran abad 21 ini. Cukup ya? Cukup, kita lanjut Bapak Ibu. Ini selanjutnya ada pretest. Kita tidak usah gunakan pretestnya, kasihan teman-teman nanti bisa kehabisan waktu di sini. Nanti kita langsung ke penilaiannya di tugas saja. Baik Bapak Ibu, dunia pendidikan saat ini diperhadapkan oleh satu tantangan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ada gap antara keterampilan yang diajarkan di sistem pendidikan tradisional dan keterampilan dibutuhkan dunia modern. Itu merupakan pandangan dari OECD tahun 2020, masih baru ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga disampaikan di tahun 2021 dari sumber yang sama, meskipun keterampilan teknis masih penting, dunia usaha butuh pekerja yang memiliki soft skill ya, seperti berpikir kritis dengan kreativitas, memiliki kemampuan kolaborasi dan memiliki kemampuan komunikasi. Sehingga Bapak Ibu, World Economic Forum tahun 2020 ya, tahun 2020 menjelaskan bahwa seluruh employees ya, seluruh tenaga kerja itu perlu untuk mengupgrade ya skillnya, atau dengan istilahnya malah dia reskilling di sini. Jadi luar biasa ya, luar biasa tantangan para guru di saat mengajarkan siswa, membelajarkan siswa pada saat ini di ruang kelas. Sedikit banyak seharusnya kalau mengetahui fakta ini paling tidak ada satu kekhawatiran ya, awareness yang seharusnya hadir dalam hati, pikiran, jiwa para guru untuk
bisa menyadari bahwa oh ya ternyata proses-proses yang kita lakukan saat ini masih sangat jauh, terbilang sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh dunia kerja agar para peserta didik yang dihasilkan dari dunia pendidikan cukup mampu baik secara kemampuan teknis maupun soft skill yang seperti yang tampil di layar ini Bapak Ibu semua. Next Bapak Ibu masih berkaitan dengan curah gagasan, cuman kalau menggunakan link rasanya agak lama tadi ya. Saya coba minta dong Bapak Ibu ciri kelas kolaboratifnya itu seperti apa, bisa di-share, dikirim di chat room-nya ya supaya lebih efektif. Silakan melalui chat room Bapak Ibu boleh berbagi informasi. Kira-kira seperti apa ciri kelas kolaboratif itu? Karena salah satu dimensi pembelajaran abad 21 itu adalah kolaboratif. Silakan Bapak Ibu memberikan respon melalui chat room. Ciri kelas kolaboratif, adanya interaksi tatap muka, ya. Adanya interaksi tatap muka. Ini luar biasa ya. Ada interaksi tatap muka. Silakan yang lain. Berarti kalau sudah tatap muka itu sudah termasuk kolaborasi, seperti itu salah satu. Mungkin ini salah satu cirinya ya. Silakan Bapak Ibu banyak ciri boleh. Ketergantungan positif luar biasa, Ibu Rosida ada ketergantungan positif. Ya, kalau saya membaca ketergantungan positif ini, saya teringat dengan ciri-ciri pembelajaran kooperatif ya Bapak Ibu ya. Silakan yang lain boleh menambahkan lagi. Kita tunggu responnya Bapak Ibu. Bersama-sama dalam menyelesaikan masalah. Luar biasa pendapatnya. Ini berarti ada problem ya yang diperhadapkan kepada siswa. Dan ada masalah yang diberikan kepada siswa dan para siswa bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Berbagi pengetahuan antara guru dan siswa. Wow, yep. Ada semua yang Bapak Ibu sebutkan di layar ini, pembentukan kelompok. Betul ya. Bagaimana bisa berkolaborasi kalau tidak ada kelompoknya gitu. Luar biasa. Pembentukan kelompok Pak Andi Saiful nih. Kemudian proses belajar berkelompok sama ya dengan Pak Andi Saiful. Ya, tapi ini Pak Ikra menyebutkan prosesnya. Proses berkelompok. Oke. Ini Pak Andi Saiful berbagi. Ya, berbagi mungkin berbagi tanggung jawab seperti itu ya, berbagi pekerjaan. Nah, ada kerjasama dalam tim, ada tanggung jawab setiap siswa. Thank you so much ya. Terima kasih Bu Indah sudah memberikan ciri-ciri kelas kolaboratif. Dan dari sejumlah yang Bapak Ibu sudah berikan, sebetulnya semua yang Bapak Ibu sebutkan itu sudah include di dalam ciri pembelajaran kolaboratif. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kolaborasi yang efektif di dalam pembelajaran atau dalam dunia umum ya, dalam dunia kerja, di lingkungan di mana tempat kita berada, kolaborasi yang efektif itu manakala mengalami hal-hal yang seperti ini. Ada proses perundingan, ada proses resolusi konflik tadi Pak Fadlan ya. Bersama-sama menyelesaikan masalah. Ada persetujuan, ada agreement ya. Ada pembagian tugas dan ada komunikasi terbuka. Dan ada integrasi ide menjadi satu kesatuan yang koheren. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah mencurahkan gagasan dan kita sama-sama semua sepakat seluruh yang Bapak Ibu tuangkan dalam ide pikiran yang dibagi melalui chatroom itu merupakan ciri daripada kelas yang berkolaborasi itu.
Selanjutnya, Bapak Ibu, kita lihat seperti apa kolaborasi itu. Berbagi tanggung jawab tadi sudah disebutkan, membuat keputusan bersama dan bekerja secara mandiri. Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang sama berbahagia, ada satu panduan dasar. Ini sumbernya dari Stanford Research International Stanford Research Institute International yang mencoba mengkaji tentang seperti apa sih nilai-nilai kolaborasi dalam ruang kelas itu. Dan Bapak Ibu bagaimana bisa menyusun sebuah skenario pembelajaran, apa yang harus dipenuhi rencana pelaksanaan pembelajaran kita, RPP yang kita buat, unsur-unsur apa yang harus dipenuhi di dalam memenuhi rubrik kolaborasi itu sendiri, memenuhi proses kolaborasi itu sendiri. Nah, rubrik ini Bapak Ibu merupakan satu konsensus hasil riset yang diterbitkan oleh Stanford Research Institute yang juga diadopsi oleh Microsoft melalui Microsoft Learn dan beberapa lembaga internasional mencoba menemukan standar rancangan pengalaman belajar yang akan dialami siswa di ruang kelas melalui skenario pembelajaran kita. Kita lihat pada poin 1, level 1, siswa tidak wajib untuk bekerja sama dalam kelompok atau berpasangan. Nah, nilai-nilai ini Bapak Ibu tadi sudah kita tuliskan di chat room. Ada chat masuk? Ya, link presensi ya. Oke, silakan Bapak Ibu diisi link presensinya. Jadi apabila dalam perancangan pembelajaran Bapak Ibu ya, skenario pembelajaran yang Bapak Ibu bangun, yang Bapak Ibu tuangkan dalam RPP menunjukkan bahwa siswa tidak wajib untuk bekerja sama dalam kelompok atau berpasangan, maka skor daripada RPP Bapak Ibu baru mendapatkan bintang 1. Bintang 1 Bapak Ibu, dan itu level terendah dalam rubrik kolaborasi dimensi pembelajaran APAT 21 ini. Yang kedua, siswa belajar berkelompok, tapi tidak berbagi tanggung jawab. Nah, tadi ada berbagi ya, Pak Andi Saipul tadi ya. Ya, Pak Andi Saipul berbagi tanggung jawab. Ya. Tapi tidak berbagi tanggung jawab itu baru bintangnya 2. Di mana para siswa hanya berkelompok saja seperti itu Bapak Ibu. Tidak berbagi tanggung jawab. Itu hanya baru sampai pada bintang 2. Pada bintang atau tingkat atau level ketiga, siswa berbagi tanggung jawab, dalam hal ini sudah berkelompok, berbagi tanggung jawab, tetapi siswa tidak wajib mengambil keputusan penting. Nah, soal keputusan penting nanti Bapak Ibu bisa kita diskusikan bersama seperti apa para siswa yang mengambil keputusan penting dalam aktivitas belajarnya yang kita rencanakan seperti itu. Nah, pada level bintang keempat, para siswa berbagi tanggung jawab dan membuat keputusan penting bersama tentang konten, proses, dan produk hasil belajar. Hasil kerja siswa tidak saling ketergantungan untuk mendukung satu sama lain. Nah, yang nanti berada pada level atau bintang keempat Bapak Ibu, di mana para siswa itu berkelompok, ya, siswanya juga berbagi tanggung jawab, dan para siswa membuat keputusan bersama tentang konten, proses, dan produk hasil belajar, tetapi hasil kerja siswa itu tidak saling ketergantungan dan mendukung satu sama lain. Maksudnya, Bapak Ibu, jika para siswa bekerja dalam kelompok, mereka menyelesaikan tugas dan mengambil keputusan penting, tapi hasil kerja mereka
tidak menunjukkan koherensi hubungan yang apik antara tugas yang satu dengan yang lainnya, di mana di sana para siswa hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas kelompoknya, tapi tidak terbentuk koherensi antara tugas siswa yang satu dengan yang lainnya, tidak menunjukkan informasi yang apik antara satu dengan yang lain, maka di sana ada ciri-ciri bahwa siswa tersebut mereka tidak saling ketergantungan di dalam melakukan kerjasama yang kita rencanakan dalam desain pembelajaran itu. Next, Bapak Ibu, nanti pada bintang 5, pada level tertinggi di dimensi kolaborasi ini, siswa berbagi tanggung jawab dan membuat keputusan penting bersama-sama tentang konten, proses, dan produk hasil belajar, hasil kerja siswa, saling ketergantungan dan mendukung satu sama lain. Baik, Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita coba berefleksi sedikit. Kira-kira Bapak Ibu, dari RPP yang pernah Bapak Ibu buat atau pengalaman Bapak Ibu mengajar, bolehlah kiranya Bapak Ibu membalas di chat room saat ini, mengirimkan pesan kira-kira Bapak Ibu pernah mengalami menyusun rencana pembelajaran atau melaksanakan proses pembelajaran itu dengan melibatkan siswa berkolaborasi, pernah mengalami ada di level mana? Silakan Bapak Ibu berikan pesan di chat room melalui chat Zoom-nya kita. Silakan Bapak Ibu. Silakan dengan mengetikkan angka 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Silakan. Ya, berefleksi, mengingat-ingat, pernah merencanakan, tapi pelaksanaannya seperti apa? Ya, pernah di level 5, mantap ya Pak Fadlan. Di mana para siswa ada ketergantungan satu sama lain. Ya. Silakan yang lain. Ya, jangan malu-malu Bapak Ibu. Tidak ada yang salah, jangan malu dengan levelnya. Justru momentum saat ini kita merupakan momentum belajar dan kita meningkatkan kemampuan kita. Kalau yang tadinya baru ada di level 1, jangan malu, 2 jangan malu, 3 jangan malu, 4 jangan malu, 5 karena ini bukan asesmen Bapak Ibu, tapi di sini momentum berefleksi karena pembelajar dewasa yang baik adalah pembelajar yang reflektif, yang memiliki kemampuan untuk memikirkan kembali bagaimana awal level 2 pernah level 4 kelas dan belum sampai ke level 5. Mantap, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah bisa mengukur-ukur ya. Dengan analisis sederhana, rubrik sederhana ini, Bapak Ibu akhirnya bisa menetapkan, oh kalau saya mau menyusun rencana pembelajaran nanti, maka saya harus membuat yang seperti ini dan seperti ini. Dan skenario-nya Bapak Ibu dimatangkan sehingga anak-anak juga tidak terkaget-kaget, kok tiba-tiba seperti ini. Nah, luar biasa Bapak Ibu, terima kasih responnya. Kita coba lanjut di slide berikutnya. Oke. Decision tree. Nah, ini ulasan yang tadi baru saja saya lewatkan Bapak Ibu. Dalam pengambilan keputusan ini ya tentang kolaborasi, kita melihat pada level 1 ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh kita guru-guru. Apakah dalam desain pembelajaran kita, para siswa diwajibkan untuk bekerja dalam bentuk kelompok, dalam 2 atau lebih orang? Jika yes, maka dia berpindah ke level 2, ke tingkat 2, ke bintang 2 ya.
Kalau no, maka dia tetap di level 1. Nah, ini sebenarnya alur proses pemutusan posisi RPP Bapak Ibu itu ada di posisi mana. Kalau dia yes, maka ditanya lagi pertanyaan berikutnya. Apakah peserta didik telah berbagi tanggung jawab? Jika tidak, maka jatuhnya di bintang 2. Tadi sudah ada saya sampaikan di slide sebelumnya. Dan apabila yes, maka dilanjutkan dengan pertanyaan pada level 3. Apakah para siswa membuat keputusan penting bersama-sama? Jika tidak, maka dia tepatnya hanya di level 3 saja. Jika ya, maka lanjut di pertanyaan terakhir. Apakah para siswa bekerja saling ketergantungan satu sama lain? Jika ya, maka dia berada di posisi 5. Jika tidak, dia hanya berada di bintang 4. Iya. Bapak moderator, ini boleh dikasih informasi, kira-kira saya masih punya waktu sampai berapa lama lagi? Waktu sekarang sudah mau menunjukkan pukul jam 3 sore. Jadi sedikit lagi mungkin 10 menit lah. Untuk ada waktu sesi tanya jawab juga bagi teman-teman peserta. Karena hari ini juga waktunya sudah diatur sedemikian rupa. Ya. Silakan lanjut. Ya, baik. 10 menit lagi atau Oke. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah peserta didik bekerja sama? Dalam hal apa saja? Mendiskusikan suatu masalah, memecahkan masalah, atau membuat produk. Ini case-nya ya, Bapak Ibu. Bisa kita bawa ke dalam konteks ini. Kemudian, Bapak Ibu yang sama berbahagia, skenario yang kita coba melihat satu skenario pembelajaran, tidak memenuhi prasyarat siswa bekerja sama, Bapak Ibu ya. Di sini contohnya. Peserta didik mengerjakan pekerjaannya sendiri. Ini tidak ada persyaratan siswa bekerja sama di sini. Seluruh kelas mendiskusikan satu masalah. Setiap pelajar membuat ceritanya sendiri dan mengirimkannya ke pendidik untuk disimpan balik, untuk umpan balik. Jadi 3 skenario yang diberikan contoh di layar ini, Bapak Ibu, ini sama sekali tidak ada unsur kerjasamanya atau kolaborasinya. Nah, seperti apa yang ada unsur kerjasamanya? Seperti ini kira-kira Bapak Ibu ya. Pasangan peserta didik saling memberi umpan balik. Nah, ini baru ada kerjasama. Sekelompok kecil mendiskusikan suatu masalah bersama-sama. Seorang pelajar menggunakan Microsoft Teams. Ya, Microsoft Teams ini Bapak Ibu salah satu tools learning hub ya, atau pembelajaran online untuk mewawancarai rekan di kota lain melalui internet. Nah, ini juga sudah ada kerjasama. Peserta didik menggunakan OneNote untuk berbagi cerita dan saling memberi umpan balik. OneNote ini Bapak Ibu satu aplikasi di Microsoft, dan yang lain mungkin Bapak Ibu pernah melihat forum-forum diskusi, itu juga merupakan tempat untuk bisa kita menjalankan, membangun skenario di mana peserta didik bisa bekerja sama. Nah, Bapak Ibu yang sama berbahagia, apakah peserta didik membuat keputusan substantif bersama-sama? Keputusan substantif atau keputusan penting yang dibuat adalah keputusan tentang isi, konten pembelajaran, proses belajar, dan produk hasil karya peserta didik. Nah, Bapak Ibu yang sama berbahagia, kalau Bapak Ibu pernah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan istilah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kalau boleh kita hubungkan ke sana, Bapak Ibu, ini sangat-sangat penting untuk kita bisa membuat para siswa terbiasa untuk melakukan pengambilan keputusan dalam hal-hal ini. Tidak hanya
para siswa memutuskan untuk memilih siapa ketika pemilihan ketua OSIS misalnya, tetapi pada konteks proses belajar mengajar anak-anak tentu kita bisa latih untuk bisa menjadi decision maker, Bapak Ibu. Karena kemampuan siswa untuk mampu mengambil keputusan yang tepat di momentum yang tepat itu bisa dilatihkan. Itu bisa dilatihkan, Bapak Ibu. Sehingga kita dimensi kolaborasi jangan hanya kita anak-anak kerjasama dalam kelompok lalu mengumpulkan tugas selesai, enggak, Bapak Ibu. Kita juga harus melihat tiga hal ini, Bapak Ibu ya, yang termuat dalam proses pengambilan keputusan, di mana kita drive proses pembelajaran anak-anak, kita juga terlibat sebagai lead proses belajarnya, agar anak-anak bisa dapat mengambil keputusan dalam membentuk konten proses produk hasil karya peserta didik seperti itu. Next, berkenaan dengan proses untuk membuat keputusan penting, peserta didik harus merencanakan apa-apa yang harus direncanakan oleh siswa, Bapak Ibu. Ini ada 4 secara garis besarnya. Apa yang akan mereka lakukan? Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti alur proses ini, ya kayak mirip-mirip ini project based learning-nya. Mirip, Bapak Ibu, bisa diadopsi ke dalamnya, atau problem based learning juga boleh, Bapak Ibu. Silakan. Yang penting dimensi kolaborasinya masuk. Kemudian ketika mereka akan melakukannya, ini waktu ya, kapan akan dilaksanakan, alat apa yang akan mereka gunakan, dan siapa yang akan menyelesaikan setiap tugas. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat di sini proses pembuatan pengambilan keputusan oleh para peserta didik. Halo. Ya, Pak Usman bisa mendengar suara saya? Iya, bisa Pak. Waktunya sudah cukup Pak. Sudah cukup, baik. Ya. Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita diskusikan terkait satu topik ini. Mungkin yang selama ini kita pelajari di dimensi pembelajaran abad 21 memang masih banyak versi. Kami sendiri memahami ada 6 ya. Ada problem solving, ada self regulation, kemudian ada integrasi ICT juga, ada critical thinking, Bapak Ibu. Cuman pada kesempatan ini kita akan berfokus pada dimensi kolaborasi ini dulu. Baik, untuk lebih menariknya suasana webinar kita pada siang hari ini, saya mencukupkan sesi presentasi. Barangkali kita bisa lanjut di sesi diskusi. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak pemateri sore ini, luar biasa atas ulasan materinya. Dan kepada Bapak Ibu yang mungkin dari tadi sudah memiliki pertanyaan, namun masih disimpan. Iya, sekarang saya buka ruang sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu. Dan yang saya persilakan untuk bertanya itu adalah yang mengangkat tangan atau yang memberikan raise hand. Ya, saya lihat ini belum ada yang menampilkan. Silakan Bapak Ibu menampilkan raise hand-nya, atau bisa juga menampilkan pertanyaannya di kolom chat. Bisa juga. Ya. Sekarang untuk ini 2 penanya, silakan. Belum ada ini yang raise hand. Iya, Pak Padlan Salim, penanya pertama, silakan. Yang kedua Ibu Rosida Asnal. Ya, yang pertama saya persilakan Pak Padlan Salim, baru selanjutnya yang kedua. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Usman. Ya, halo. Ya, halo, bisa didengar suaranya Bapak? Silakan Pak, bertanya. Iya, apakah suara saya terdengar Pak?
Iya, terdengar jelas suaranya Bapak. Oh iya, makasih Pak Usman. Iya. Ya, sangat menarik materi dari Pak Bahar, sungguh sangat menginspirasi Pak. Saya sudah tercerahkan terkait kolaborasi tadi. Namun jujur bagi saya Pak, karena sekolah saya ini merupakan sekolah baru yang tahun ini mendaftar ke IKM, kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi saya masih banyak memiliki pertanyaan terkait profil pelajar Pancasila yang seperti apa yang diharapkan untuk murid-murid, terkait proyek apa yang harus kami bagikan kepada pelajar, pada murid-murid, itu semua saya masih abu-abu Pak. Saya masih bingung terkait apa yang harus saya lakukan ketika kami mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah kami nantinya di tahun ajaran baru. Jadi mungkin Pak Bahar bisa kembali mencerahkan saya apa yang harus proyek apa atau apa yang harus saya lakukan untuk untuk mendapatkan profil pelajar Pancasila yang diharapkan pada siswa-siswa saya. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Pak Fadlan atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada penanya kedua, Ibu Rosida Ya, Asnan. makasih Pak Usman. Iya, selanjutnya penanya kedua, silakan Bu bertanya. Ya, terima kasih Pak, terima kasih Pak Usman. Terima kasih juga Pak Bahar sudah memberikan materi yang begitu maksimal. Ya. Di sini Pak, tentang kolaborasi yang merupakan pembelajaran kolaborasi yang sebagai tuntutan abad ke-21, pembelajaran ke-21, itu sangat menarik Pak. Jujur saya ini Pak berada di sekolah yang memang sangat kekurangan guru. Kita mengantisipasi dalam pembelajaran di abad 21 ini Pak, memang kita perlu inovasi-inovasi terbaru, inovasi yang untuk merangsang siswa bagaimana mereka itu bisa berkolaborasi. Di sini saya coba merancang Pak, yang kolaborasi itu saya coba kemudian mengisi waktu-waktu yang lowong untuk masuk ke kelas. Saya tes, ada dua kelas memang saya hanya berada di level 2 setelah saya melihat anak-anak. Bagaimana hasilnya berada di level 2. Itu belum sampai ke level 5. Nah, ini Pak saya minta bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa kita sampai ke level 5, itu kolaborasi yang lebih efektif. Supaya rancangannya itu dia tepat, kemudian kita bawakan ada pengalaman, saya membawa anak ke luar ruangan, kemudian mereka berkolaborasi, tapi ada satu kelompok peserta didik itu selesai itu sudah tidak ada kerjasama lagi, dia tidak saling ketergantungan. Nah, untuk lebih efektifnya yang bagaimana itu Pak, kita bisa supaya rancangan pembelajaran kita capai pada yang berkolaborasi betul, dan ini sangat efektif memang di saat sekarang ketika kita terapkan kepada peserta didiknya kita. Karena kalau anak-anak kita hanya sekedar menyelesaikan tugasnya kita, bahwa kita mengajar begitu saja, tanpa kita merangsang bahwa mereka akan berkolaborasi dengan baik, apalagi di mata pelajaran matematika, itu akan bias semua. Apa yang kita sampaikan itu akan hilang. Jadi di sini di awal, memang jujur di awal sekali itu, di level 1 itu kita semua berada di level 1 sekalipun rancangannya kita itu dalam hayalan rancangannya kita berada di level 5 dan sudah sesuai prosedural mungkin yang kita ikuti aturannya, tapi ketika di lapangan kita harus berhadapan dengan berbagai macam siswa, karakter siswa yang kita diperhadapkan. Nah, hubungannya dengan membuat rancangan kolaborasi ini yang lebih efektifnya itu yang bagaimana Pak, supaya bisa nanti
kita terapkan atau merubah lagi kiat-kiat apa agar anak-anaknya kita lebih senang atau dengan setiap mata pelajaran, bukan hanya di mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Karena pasti ada kerjasama antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Misalnya matematika, kalau dia tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik yang benar, berarti dia nantinya untuk menghadapi matematika, untuk membaca yang baik dan benar, mengartikan soal-soal yang baik dan benar itu tidak bisa. Artinya ada kerjasama. Dia tadinya habis selesai mempelajari mata pelajaran satu, beralih ke mata pelajaran yang berikutnya, itu dia masih terngiang, berarti ada kolaborasinya itu di dua mata pelajaran lagi. Ya, demikian Pak, minta penjelasan. Ya, terima kasih banyak Bu atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin Pak Bahar sudah menyimak 2 pertanyaan ini, Pak. Iya, baik. Iya. Saya persilakan kepada Pak Bahar untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut. Silakan Pak. Luar biasa ya. Pak Fadlan tadi masih memikirkan bagaimana sekolah ini agar bisa menyelenggarakan IKM di sekolahnya. Poin-poin pentingnya seperti itu. Secara teknis barangkali pertanyaan tentang IKM ini itu sudah dibahas tuntas oleh pemateri sebelumnya ya. Cuman berkaitan dengan hal ini tentu untuk implementasi kurikulum merdeka yang secara komprehensif di sekolah, maka kita juga butuh kolaborasi semua pihak yang ada di sekolah itu sendiri. Hal yang paling utama yang harus dilakukan di sekolah adalah kepemimpinan pembelajaran dari sisi kepala sekolah itu juga harus paham substansi dari implementasi kurikulum merdeka itu sendiri. Dalam hal ini kepala sekolah tidak hanya tidak hanya dalam urusan kompetensi manajerial kewirausahaan dari 5 kompetensi kepala sekolah yang ada itu mesti mendorong upaya IKM itu sendiri, dan untuk bisa mendorong ini maka pemahaman kepala sekolah terkait dengan implementasi kurikulum merdeka itu juga harus matang gitu ya, karena orang tidak paham itu agak sulit mau berbuat apa. Nah, dalam konteks ini tentu dibutuhkan kepala sekolah yang memiliki pemahaman dan juga perangkat lainnya, Wakasek, kurikulum, kesiswaan, sarpras, dan guru-guru juga harus memiliki kecakapan yang mumpuni terkait kurikulum merdeka. Sehingga kolektivitas inilah yang bisa membuat ide implementasi kurikulum merdeka itu bisa berjalan baik. Saya sebut saja dalam hal yang lebih sederhana, lebih skop yang lebih kecil. Kita mendorong proses pembelajaran kolaboratif di ruang kelas. Tapi di satu kondisi misalnya, ketika kita merancang kolaborasi, ternyata proses kolaborasi yang kita lakukan juga mengganggu mata pelajaran yang lain. Nah, ini akan nyambung nanti dengan penanya kedua dari Ibu Rosida ya? Ibu Rosida penanya kedua. Ini akan nyambung dengan Ibu Rosida nanti. Nah, karena kita membelajarkan satu topik bisa saja ada hubungannya dengan pembelajaran yang lain juga. Sehingga butuh kolaborasi juga dengan guru yang lain. Guru yang lain juga harus paham, nggak bisa kita individual bekerja. Saya membelajarkan bahasa Inggris misalnya. Saya mau melakukan satu proses belajar di mana anak-anak saya akan latih mendeskripsikan satu benda objek yang ada di sekolah kita. Di matematika ternyata mereka juga belajar tentang pengukuran. Di fisika mereka juga belajar tentang pengukuran, belajar tentang besaran dan satuan.
Maka ketika kita tidak bisa mengomunikasikan ini dengan baik, maka proses kolaborasi antar guru yang mendorong pemahaman yang sama kepada siswa itu nggak bisa terjadi. Nah, ada interdisciplinary learning namanya, atau pembelajaran interdisipliner yang mencoba menjembatani, menghubungkan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Fadlan, mau ngapain di sekolah, mau seperti apa memulainya, dipelajari hal-hal yang prinsip substansi dari implementasi kurikulum merdeka itu. Bahwa sebetulnya hadirnya kurikulum merdeka saat ini tujuannya adalah untuk mengatasi learning loss yang sebetulnya bukan hanya karena COVID. Ya. Sesungguhnya learning loss sudah terjadi sekian lama di negara ini. Maka kita nggak bisa bergerak sendiri-sendiri. Untuk IKN, kita harus berjalan bekerja secara kolektif dan membangun pemahaman bersama agar gerak frekuensi kita untuk implementasi kurikulum bersama di kurikulum merdeka ini juga bisa berada pada kecepatan yang sama dan ritme yang sama dan memadukan segala kemampuan kompetensi guru-guru yang ada di dalam agar bisa mewujudkan IKM itu sendiri. Secara konten saya tidak bisa lebih detail membahas mulai dari mana mau sampai di mana, tetapi mulailah Bapak Ibu teman-teman semua pelajari CP, ya, breakdown CP-nya menjadi TP, ATP, kemudian terus sampai ke modul ajar seperti itu. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana menjaga konsistensi siswa kok di pelajaran yang satu kita sudah merancang kolaborasi, ternyata di pelajaran berikutnya sudah tidak berkolaborasi lagi. Ya. Memang ini butuh pemahaman secara kolektif, Bapak Ibu. Adalah hal yang kurang bagus juga kalau para siswa ini kita kolaborasi juga. Nanti kita dilihat Pak Bahar mau masuk ngajar, pasti kerja kelompok lagi nih. Nah, kolaborasinya juga divariasikan, Bapak Ibu. Biar tidak bosan anak-anaknya. Karena bagaimanapun menariknya proses yang kita lakukan kalau kita anak-anak sudah dapat membaca, menginterpretasi arah proses belajarnya kita akan seperti apa, maka ketika tiba di ruang kelas anak-anak itu akan merasa, wah Pak Bahar pasti kita kerja kelompok lagi nih, pasti kita berpasangan lagi nih, pasti kita akan mengukur lagi nih. Jadi jangan monoton juga Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, untuk kaitannya dengan mata pelajaran lain, kalau di level kelas SD, saya kira kita sudah memahami semua bahwa di sana ada gabungan mata pelajaran, Bang. Nah, di kelas di SMP dan SMA, maka kita perlu Bapak Ibu merancang bagaimana kerjasama antar mapel itu. Meskipun saya sudah baru tahapan identifikasi kira-kira materi mana yang bisa bersama-sama kemudian dikelola, diolah oleh guru yang berbeda dari mata pelajaran yang berbeda. Ini namanya interdisciplinary learning atau pembelajaran interdisipliner. Dan masuk dalam salah satu dimensi pembelajaran 421 yang lain yang saat ini belum saya bahas, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan Ibu Rusida ini menarik dan menurut saya luar biasa pertanyaan seperti ini karena ini akan berkembang dan bisa mencapai dimensi-dimensi pembelajaran yang lain. Jadi critical thinking ya. Atau berpikir kritis. Berpikir kritis itu ada dimensi berpikir kritis ini ada unsur tadi yang dimaksud oleh Ibu Rosida bahwa kita perlu yang namanya interdisciplinary learning atau pembelajaran interdisipliner yang menghubungkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain.
Dan akan sangat elok rasanya kalau guru-guru juga memahami unsur kolaborasi ini. Dan kita bisa mengadopsi, silakan Bapak Ibu mengambil rujukan rancangan pengalaman belajar dengan rubrik kolaborasi ini, atau mungkin bisa dikembangkan dalam hal yang lebih menarik lagi Bapak Ibu. Sangat terbuka untuk kita bisa modifikasi, tapi paling tidak ini bisa menjadi formula dasar kita merumuskan rancangan pembelajaran, skenario pembelajaran kita. Iya. Demikian jawaban untuk dua penanya. Bapak Moderator, selanjutnya saya kembalikan. Ya, bagus dan luar biasa pemaparan jawaban dari pemateri. Di ruang Zoom ini mungkin masih ada beberapa Bapak Ibu guru yang ingin bertanya lagi. Jika masih ada, karena ini saya dengar sudah berbunyi suara azan, kira-kira kita masih bisa ya Pak Ketua, satu penanya lagi nih, sebelum ditutup workshop ini. Satu penanya lagi, silakan. Satu penanya lagi ya, masih bisa? Boleh, silakan. Iya, baik kalau begitu. Saya persilakan kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, satu orang penanya lagi. Saya beri kesempatan. Silakan melakukan raise hand. Satu penanya dari Bapak Ibu, silakan. Ya, sepertinya tidak ada ini, Pak Ketua. Ya, baik, cukup. Cukup barangkali, Pak. Iya, karena ini juga sudah menunjukkan pukul 15.30, sudah menunjukkan waktunya sholat asar. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian workshop yang berlangsung selama 2 hari dibuka pada tadi malam dengan pemateri Bu Ristanti Anistia, materi implementasi kurikulum Merdeka, dan berlanjut pada siang sampai sore hari ini dengan materi desain pembelajaran abad 21 yang dibawakan oleh Bapak Baharudin selaku Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Tenggara. Selanjutnya saya sendiri mewakili teman-teman IGI Comcap mengucapkan permohonan maaf sekiranya dalam workshop ini terdapat banyak hal yang masih kurang. Yaitu kami sadari untuk ke depan dilakukan pembenahan karena ini merupakan kegiatan perdana bagi kami yang baru terbentuk. Memang memulai sesuatu yang baru tidak langsung sempurna. Kami sadari itu. Menuju kesempurnaan itu merupakan sebuah hal yang sulit tapi penuh harus dilalui dengan perjuangan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya, meluangkan pikirannya, tenaganya untuk bisa bersama-sama hadir di workshop IGI Comcap selama 2 hari sejak semalam sampai dengan sore hari ini. Alhamdulillah kami memberikan aplaus, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu. Untuk menutup kegiatan ini, mungkin Pak Ketua IGI Sultra mungkin bisa memberikan, maksud saya di sini bisa menutup kegiatan ini kalau kemarin semalam kan yang buka Pak Ketua Dewan Pakar, tapi Pak KCD-nya sempat ada masalah, lalu kemudian sempat di-clearkan kembali, pada akhirnya berjalan kegiatan. Untuk sesi sore ini mungkin saya minta ini kesediaan Pak Ketua untuk menutup kegiatan workshop IGI Comcap sore hari ini. Iya. Iya, baik. Ya, silakan Pak, silakan. Di Comcap ya. Salam luar biasa untuk kita semua. Salam bahagia Bapak Ibu. Mengakhiri sesi workshop daring ya pada kesempatan sore hari ini. Mari Bapak Ibu semua kita berefleksi mengingat peran kita di ruang-ruang kelas di mana para peserta didik berhadapan dengan kita semua, Bapak Ibu, tanggung jawab besar untuk di mana para peserta didik hadir di ruang kelas kita untuk satu
tujuan mendapatkan ilmu pengetahuan, Bapak Ibu, kerja-kerja kita mungkin tidak bisa dinilai dengan gaji pokok kita Bapak Ibu, dengan honor-honor kita Bapak Ibu, mungkin tidak bisa dinilai dengan seberapa besar pun sertifikasi yang kita dapat Bapak Ibu, atau bahkan lebih dari itu tidak bisa ternilai, karena Bapak Ibu, tugas mulia ini mari kita lakukan dengan sangat sungguh-sungguh, dengan etos kerja tinggi, dengan fokus, dengan niat bahwa para peserta didik yang kita bina dalam keseharian kita, esok lusa tatkala kita kembali melanjutkan kehidupan, bahkan setelah kehidupan di dunia ini, mereka adalah menjadi bagian yang menolong kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sama berbahagia, selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, saya sangat berharap Bapak Ibu guru yang hadir pada sore hari ini terus menempa diri, mematangkan kompetensi. Dalam harapan saya ini bukan berarti bahwa saya sudah matang, bukan berarti bahwa saya sudah lebih hebat dari Bapak Ibu semuanya, tetapi saya mengajak dari lubuk hati saya yang paling dalam. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar, mendorong peningkatan kualitas diri, mendorong peningkatan kompetensi diri. Karena hanya dengan kita memulai saat ini, perubahan itu bisa kita wujudkan 1-2 hari atau bahkan bertahun-tahun ke depan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menunda, maka akan selalu tertunda perubahan itu Bapak Ibu. Sementara dunia pendidikan saat ini semakin diragukan oleh masyarakat Bapak Ibu, semakin diragukan oleh dunia kerja Bapak Ibu. Mari kita meyakinkan mereka dengan menghadirkan suasana pembelajaran yang baik, yang menyenangkan, yang membuat para siswa kita rindu dengan ruang-ruang kelas kita Bapak Ibu. Akhirnya saya selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi yang luar biasa kepada panitia pelaksana workshop Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Konawe Kepulauan yang telah menginisiasi, menyelenggarakan webinar, workshop, implementasi kurikulum merdeka dan pembelajaran abad 21 sesuai dengan bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Satu langkah yang sangat positif yang insya Allah mengawali perubahan menuju hal yang positif dalam pencapaian kualitas pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Konawe Selatan, pada Konawe Kepulauan pada khususnya, dan secara umum kepada Bapak Ibu peserta yang ikut turut hadir mengikuti kegiatan yang mulia ini. Dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, akhirnya kegiatan workshop implementasi kurikulum merdeka dan pembelajaran abad 21 yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Konawe Kepulauan dengan ini kami nyatakan ditutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bagi Bapak Ibu guru mungkin bisa kita foto bareng dokumentasi ini untuk pengurus daerah di Konkep dan pengurus wilayah di Sultra dan teman-teman peserta workshop. Harap diaktifkan kameranya. Ya.
Iya, dipasang wajah-wajah cerianya Bapak Ibu semua ya. Ya, baik. Harap dijaga gayanya. 1, 2, 3. Iya. Bagus sekali. Kemudian satu kali lagi Bapak Ibu. Iya. Dijaga gayanya, tetap smile, senyum. 1, 2, 3. Iya, bagus. Terima kasih. Kepada Pak pemateri, mungkin link apa namanya, file penugasannya mungkin bisa dikirim. Ya, penugasannya File penugasan untuk menjadi bahan kerja bagi peserta workshop. Nanti di share Ya. di panitia. Sekaligus dengan file materi yang dipaparkan tadi mungkin bisa di-share juga. Nah, untuk peserta workshop, jika tugas sudah selesai dikerja, saya sudah kirimkan di kolom chat itu alamat untuk penyetoran tugas, tinggal dikirim di email igconcap@gmail.com. Nah, bisa dikirim di situ. Jika tugas-tugas Bapak Ibu sudah selesai dikerja, bisa dikirim di email igconcap. Ya, mungkin bisa dikirim dulu file materinya, Pak Ketua. Materi dan penugasan nanti saya kirim link. Nanti Pak menyusul ya Pak Usman, nanti bisa di. Oh, ini berarti dikirim di WA ya maksudnya? Dikirim di grup nanti WA IG ya? saya kirim ke. Ini kan ada grup pesertanya ya. Masih ini nebeng dengan grup IG. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti berarti postingnya ke sana. Diharapkan Bapak Ibu yang peserta bisa join ke grup. Pak Usman bisa share link. Saya kirim kalau begitu dulu anunya di sini. Bagi Ya, teman-teman dikirim link ke WhatsApp grup supaya pesertanya join ke sana. Iya, jangan sampai ada para peserta yang tidak join. Iya, ya. Nanti Sabar dulu ya. Pak Usman barangkali bisa dihentikan rekamannya dulu biar nggak terlalu panjang karena materi sudah.